Karena dia ada om melipat nih, takutnya melipatnya langsung buah. Banyak barang. Aku seorang, aku bawa juga ya. Bawa kunci dulu. Ini simpangannya. Kok simpangan? Gang. Menuju ke kapal. Sorry. Itu yang depannya. Iya, ini depan sini. Orang isi oli. Cek aja nih potongan tangan kemudian. Oh, tampilannya. Kodenya OK311, sedangkan yang baru sama saja. OK311 seharusnya, oh ini dia yang inci, seharusnya yang mili ya, o-ringnya lebih kecil. Ini kita gunakan o-ring bekas saja karena tidak ada yang pas di o-ring inci.
Nah, kali ini sudah terpasang untuk washingnya. Ini sekalian kita gantikan packing, tapi packingnya kurang ya. Seharusnya 3 set. Sudah terangkai. Injektor dek sudah ya. Loh, wis kabeh. Oh. Ini kalau Yang nomor 3 tadi kita buat injektor baru ya? iya. Oh iya, ini yang kemarin apa yang kita temukan injektornya rusak, dia di nomor 3, silinder nomor 3 ya, injektor silinder nomor 3. Dan untuk torsi kekencangan bautnya di 8, untuk washingnya ya, dia menggunakan kunci berapa dek? Kunci berapa? Mata kuncinya? Oh, 19. Mata kunci 19 di apa, torsinya di 80 Nm. Untuk penyetelan klep sudah ada di channel kita sebelumnya, di mesin tersebut juga ya. Nah kebetulan yang pertama kita temukan itu oli campur solar, tetapi lebih parah ketimbang yang sekarang. Yang sekarang ini masih parah yang sebelumnya dong ya. Oh, masih aman nih. Nah, ya ada solar tetapi tidak seberapa. Jika sebelumnya yang kita kerjakan mesin tersebut, oli keluar berapa galon dong? Yang sebelumnya. Setelah itu 75 liter kemarin. Setelah itu solar di akhir-akhir keluar itu sudah asli solar bening. Oh, hanya 30-an oli keluar karena oli dengan solar kan mengendap, oli ngendap di bawah, solar di atas. Jadi keluar terakhir itu sudah asli solar yang keluar. Dan yang ini sudah kurang solarnya. Mulai pertama sampai api. Oke, jadi ini sudah kita rangkai untuk washingnya ya. Kita temukan kemarin juga kan ada rembes, jadi kita gunakan kita gantikan packing sekalian. Oh, ini rembesannya. Nah, ini ternyata packing washing ya yang rembes. Semoga saja ini sekarang sudah aman untuk rembesannya. Dan di sini juga sempat kita analisa sebelumnya, karena sebelumnya kita kerjakan tuh dia campur oli dengan solar juga. Karena sempat kita kerjakan, jadi kita analisa sekalian hasil kerja kita sebelumnya ya. Nah, kenapa injektornya pecah? Setelah kita teliti lebih lanjut, sepertinya sih dari bahan ya permasalahannya, karena sebelumnya yang kita temukan yang push rootnya patah. Nah, itu yang menyebabkan solar campur oli. Nah, jadi sampai push rootnya patah itu mungkin kerapatan sebelumnya ya. Jadi kita juga sempat konsultasi dengan orang kantor, mungkin kerapatan setelan kita, jasan kita di injektor. Nah, kita katakan itu yang ada sekarang kan injektornya dia ada 6 pieces ya, dan penyetelannya pun kita impang kemarin. Nah, jika penyetelan kita rapat,
mungkin 6 pieces ini yang bermasalah. Setidaknya push rod dulu yang bengkok lah, walaupun push rodnya patah tahan, tidak mungkin langsung patah jika rapat ya. 80 ke 10 kan tadi? Ya 80 iya 90 kan? 70 ke 10 jadi 80 Nm, 70 putar ke 10. Oke, 70 tambahin di 10 jadi di 80 Nm. Oh, ini sudah pemasangan oil filter. Ini masih kita gunakan filter asal, hanya kita buang dulu karena oli juga lupa dikirim. Ya, pakai oli Jadi pakai ngetak untuk Pakai- running. pakai oli yang ada dulu, setidaknya kita bisa running. Jadi yang keluar pertama bisa kita gunakan tuh, pertama dengan yang kedua. Oke. Ini berjentik 25. Nah, jadi yang setelah ini kan sudah solar yang keluar, jadi tetesan yang pertama kita gunakan, kita masukin nanti. Oke, sampai mana tadi? Sampai lupa. Oh, dari injektor ya, kepecahan injektor. Dan jika jika dari penyetelan kita mungkin di 6 pieces injektor atau di 6 pieces push rod, itu pasti ada bermasalah jika permasalahannya di pengerjaan kita ya. Tetapi di sini kita temukan hanya 1 pieces saja di injektor. Nah, itu pun push rod juga aman. Nah, sebelumnya kan push rodnya yang patah kita kerjakan, sudah kita upload sebelumnya ya. Jadi menurut analisa kita, poinnya kita temukan di bahan ya. Bahannya memang sudah limit karena sudah sebelumnya sudah pernah mematahkan push rod seperti itu. Jadi ini kita install kembali. Oh ya, sebelumnya juga kemarin ini kata kru kapal kita sudah berat pemutarannya. Begitu kita cabut injektor kemarin, lalu tes putar mesin, alhamdulillah ringan pemutarannya, berarti engine aman. Dan yang menyebabkan berat putar ketika di starter, itu disebabkan penuh bahan bakar di ruang bakar. Nah, itu yang menyebabkan kesat pemutarannya. Dan ini sudah kita rangkai, semoga saja sudah aman ya. Tetapi hanya ngetes running saja. Jika sudah running beberapa menit, jangan jam karena ya beberapa menit lah kita running, karena kita takutnya jika sampai berjam-jam kita running, takutnya kena ke metal ya, metal jalan, metal duduk, karena oli sudah timbal solar seperti itu. Kurang untuk pelumasannya. Oke, jadi jika untuk penyetelan klip dengan penyetelan injektornya sudah ada di channel kita sebelumnya. Videonya hanya pendek saja, tetapi semoga saja ya sangat bermanfaat ya, karena belum ada dibuatkan tutorial selain kita di Bigcam 55 sepertinya sih, karena pencarian kita juga penelusuran kita di Google dan di YouTube itu belum ada.
Jadi semoga saja tutorial kita di Dahrul Otomotif yang pertama mengupload pengerjaan mesin Bicam NT55, mesin Kamin ya. Oke, nih sudah pengancangan housing. Ini kan penutupan cover, lalu kita isikan olinya. Oke, mantap. Ya 70 putar ke 10. Sudah 10. Ya sudah 70 Nm. Oke. Nah, sekarang per jam bentar loh. Kita cek jam 4:15. Nah, ini sekarang sudah penginstalan, tinggal penyetelan klepnya saja. Ini kita setel klep sekalian dengan injektornya. Jadi kata kantor pusat di Jakarta, setelah pembelian injektor, kenapa injektornya pecah? Karena orang kantor sempat menanyakan ke pusat kenapa injektor bisa pecah. Kata Jakarta terlalu kelirinnya terlalu rapat ya. Tapi di sini yang kita katakan sebelumnya ini sepertinya sih bahan. Jadi bukan injektor betul-betul injektornya ya. Ini bushing injektor. Jadi masih ada push rod di sini, push rod pendek. Nah, ini yang pecah. Tapi ini bahan ya. Jika clearin, nah ini masih ada pecahan di dalam, putus. Jika clearin standar untuk injektor dia di 80 derajat. Nah, jika standar clearin dari valve dia di 0,25 rata intake exhaust. Nah, untuk penyetelan klepnya dan injektor sudah ada tutorial sebelumnya, jadi tidak usah kita tutorialkan untuk sekarang karena memperlambat durasi, mempersingkat durasi ya. Ini jika sudah penyetelan kita akan menutup cover washingnya, lalu kita isikan oli. Nah, ini sementara penyetelan. Jadi di top B sekarang, jadi dia menggunakan 3 top, A, B, C, lalu kembali lagi A, B, C. ABC nya 2 kali. Penyetelan injektor dengan valve ya. Jadi valve intake, valve exhaust itu rata. Posisi intake exhaust di sini. Nah, ini intake exhaust ini rata. Rata penyetelannya ya di 0,25 clearinnya. Untuk injektor dia di 80 derajat. Tapi ini kita tambahi clearin dari injektor untuk sekarang ketimbang sebelumnya ya. Ini kita tambahkan jadi 100 derajat. Sebelumnya kita gunakan di 80 derajat. Oke, jadi kata kru kapal kita juga, selama ngikut mesin paling lembut setelah kita rakit kemarin ya, suaranya paling lembut. Ini masih kasar nih. Ini suara paling lembut setelah kita kerjakan karena memang kita gunakan standar perakitan ya,
standar penginstalan dan tentunya standar clearing dari valve-nya. Oke, tinggal pemasangan dan siap kita running. Semoga saja sudah aman. Kerjaan menunggu dong. Batubara kena pending kayak kawasan Punten nih. Oh iya, batubara kelewasan pontonnya parkir. Takbut. Oh, pontonnya nunggu yo. Injektor 1 valve nomor 4. Valve-nya wes. Ya. Memang ini. Oke, tinggal pengajasan injektor saja. Ini valve nomor 4 intake exhaust tadi. Oke. Nah, sekarang sudah selesai pengerjaan. Ini gondok baru saja selesai penyalinan oli campur solar. Tangan masih warna oranye. Oh, masih warna oranye ya. Jatuh cincin keramat. Oh iya. Ini sekarang sudah tinggal ngerunning dan penginputan bahan bakar. Nah, untuk pengerjaan injektor awalnya kita lepas saluran bahan bakar terlebih dahulu, karena jika pencabutan injektor bahan bakar akan muncrat keluar. Nah, jadi ini finishing, tinggal input kembali bahan bakarnya lalu kita starting. Semoga saja tidak ada halangan dan tanpa hambatan. Nah, ini waktunya sekarang sudah siang hari karena ya ada kecelakaan kerja sedikit. Kunci kami ada jatuh ke dalam mesin. Aman. Biar subscriber kita tahu resiko kita kerja ya. Ya sudah resiko kami lah. Padahal plan kami ya subuh tadi sudah running, tetapi ya tadi ada musibah, makanya sudah siang hari baru selesai pengerjaannya, karena selesai pengambilan mata kunci kecil. Paksa buka injek pump tadi, supply pump. Dan ini juga tadi malam sebelum pemasangan injektor di 6 pieces, jadi yang baru, injektor baru ini kita gunakan di silinder nomor 3 untuk injektor baru. Jadi sebagai data kami juga ke depannya jika ada masalah di bagian nomor 3, injektor nomor 3, injektor silinder nomor 3. Oke, sip. Bantu mutar puli dong. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aman. Netral lah kah? Gearbox. Oli aman dah. Oli terus air sudah aman, sudah kita isikan.
Boleh perintah. Pulih. Aman. Bercanda Maro. Sa- Mungkin yang sekarang agak noise sedikit ketimbang rakitan pertama karena clearance injektor kita tambah dari yang sebelumnya. Sebelumnya kita gunakan yang standar di 80 derajat. Ini sekarang menggunakan 100 derajat. Semoga saja injektornya sudah aman ya. Ya, tapi namanya bahan tidak bisa kita apakan ya, tidak bisa menjamin untuk keausan bahan. Jika semuanya baru, injektor 6 pieces baru, lalu push rod semuanya baru ya, mungkin bisa kita tentukan untuk masa pakainya. Tetapi ini hanya 1 pieces saja di bagian injektor, dan push rod juga sebelumnya hanya 1 pieces. Ini sementara pengerjaan mesin juga di sebelah, entah mesin apa yang digunakan, takbut kayu. Sepertinya mesin Fuso Mitsubishi berapa ya? Buang angin. Oh, oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Bola lampu. Oh, ringan langsung putarannya ya. Kemainnya berat yo. Alhamdulillah sudah running. Ini tanpa anti noise. Ini coba kita gunakan anti noise ya. Nah, ini sekarang sudah anti noise. Jadi ini kita gunakan audio standar tanpa anti noise biar nampak suara mesinnya seperti apa. Ini kita kembalikan ke suara standarnya. Bisa kita dengarin di video suara asli dari mesin tersebut. Oke, alhamdulillah sudah running. Nah, mungkin yang memang ada suara sedikit karena di bagian injektor kita longgarin sedikit ya, kita tambah clearance-nya. Oke, sudah running. Semoga saja sudah awet tanpa hambatan lagi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kita bagikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Gabarong. Skip.